Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Putri Arianti. Saya dari kelas pendidikan fisika A. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas video pendidikan lingkungan hidup dengan materi yang berjudul komponen-komponen lingkungan hidup dan hubungan ekologi dan ekosistem. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lingkungan hidup. Perlu kita ketahui, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi keberlangsungan hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan komponen abiotik, yaitu benda yang tak hidup, yang saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan alam. Kemudian, apa saja sih komponen-komponen lingkungan hidup? Yang pertama yaitu komponen abiotik atau makhluk hidup. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu lingkungan. Komponen ini dibagi menjadi 3 berdasarkan perannya dalam ekosistem. Yang pertama yaitu produsen, organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan hijau, alga, dan filoplankton. Kemudian yang kedua, konsumen, yaitu organisme yang bergantung pada makhluk hidup sebagai sumber makanannya. Konsumen dibagi menjadi yaitu yang pertama konsumen 1, pemakan tumbuhan atau herbivora. Kemudian konsumen yang kedua yaitu pemakan hewan atau karnivora. Lalu konsumen yang ketiga yaitu pemakan segalanya atau omnivora. Dan yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurang, organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Jadi apa aja sih contohnya? Baik, contohnya yaitu bakteri, jamur, dan cacing tanah. Kemudian bagian yang B, komponen abiotik atau tak hidup. Komponen abiotik adalah semua unsur non-hidup yang memengaruhi kehidupan organisme. Kemudian beberapa ini adalah contoh komponen dari abiotik. Yang pertama yaitu komponen tanah. Contohnya yaitu humus, pasir, dan liat. Kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan yaitu tempat hidup dan sumber nutrisi. Kemudian yang kedua yaitu komponen air. Contohnya yaitu sungai, laut, dan hujan. Kemudian pengaruh terhadap kehidupan yaitu kebutuhan utama organisme. Kemudian yang ketiga yaitu udara. Contohnya yaitu oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Pengaruhnya terhadap kehidupan yaitu sebagai respirasi atau fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu komponen air. Contohnya yaitu sungai, laut, dan hujan. Kemudian pengaruh terhadap kehidupan yaitu kebutuhan utama organisme. Kemudian yang ketiga yaitu udara. Contohnya yaitu oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Pengaruhnya terhadap kehidupan yaitu sebagai respirasi atau fotosintesis. Kemudian yang keempat yaitu sinar matahari. Contohnya energi cahaya dan panas. Kemudian pengaruh terhadap kehidupan yaitu fotosintesis dan suhu. Kemudian yang kelima yaitu suhu. Contohnya panas dan dingin. Kemudian pengaruh terhadap kehidupan yaitu memengaruhi metabolisme organisme. Yang keenam, mineral. Contohnya unsur hara.
pengaruh terhadap kehidupan, yaitu pertumbuhan makhluk hidup. Lalu hubungan ekologi dan ekosistem. Yang pertama, pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, kemudian logos yang berarti ilmu. Jadi ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup. Kemudian pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan lingkungan abiotik di suatu tempat. Contohnya, ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem kolam. Kemudian hubungan ekologi dan ekosistem. Ekologi menjadi ilmu yang mempelajari berbagai komponen-komponen dalam ekosistem berinteraksi. Sedangkan ekosistem adalah objek yang dipelajari dalam ekologi. Hubungan sederhananya, di mana ekologi itu ilmu yang mempelajari ekosistem, sementara ekosistem adalah sistem hasil dari interaksi ekologi. Contoh hubungannya yaitu tumbuhan, produsen menghasilkan oksigen dan makanan, kemudian hewan atau konsumen memakan tumbuhan dan menghasilkan karbon dioksida. Lalu dekomposer mengurangi sisa organisme menjadi unsur hara untuk tumbuhan. Semua ini membentuk keseimbangan ekosistem yang menjadi fokus utama ekologi. Jadi, kesimpulannya adalah lingkungan hidup terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Keduanya saling berhubungan dan memengaruhi keseimbangan ekosistem. Ekologi yang mempelajari hubungan antara komponen tersebut, dan ekosistem adalah wujud nyata dari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi mengajarkan kita satu hal penting, yaitu semua makhluk hidup saling berhubungan dan setiap tindakan kecil kita memberi dampak yang besar bagi bumi ini. Sekian video penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di video selanjutnya.